Inspirasi hari ini, ketenangan bersama Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan memasukkan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang membuat dunia ini semakin mengerikan karena di mana-mana dijumpai orang yang panik dan bingung. Setiap mereka yang panik dan bingung cenderung akan menjadi emosional. Mereka yang panik dan bingung cenderung selalu berpikir yang negatif dan akan mudah menyerah. Karena itu, jangan heran jika orang yang panik dan bingung sering sekali mengandalkan orang pintar atau dukun, sering tergantung dengan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, Daud dengan tegas berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Oleh sebab itu, di tengah situasi dan keadaan apapun, jangan menjadi panik dan bingung, karena Tuhan tetap membela kita. Tuhan tetap menjadi sumber damai sejahtera dan kekuatan kita. Bagaimana kita bisa tetap tenang dan tidak panik menghadapi keadaan dan situasi dunia ini? Saudara, kita bisa tenang jika kita mau mengontrol pikiran kita. Pikiran kita seringkali membawa kita pada hal-hal yang membuat kita panik. Pikiran kita mudah sekali berpikir hal-hal yang negatif, sebab itu kita harus mengontrol pikiran kita. Paulus berkata, "Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu." Tidak semua hal yang ada dalam pikiran kita itu benar. Untuk itu kita harus bisa mengontrol pikiran kita. Jika ada pikiran yang tidak benar, kita tolak di dalam nama Yesus. Berikutnya, kita bisa tenang jika kita mengingat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berjanji akan membela kita. Tuhan berjanji menuntun langkah kita. Semua janji Tuhan kita pegang dalam hidup kita. Karena dengan kita memegang janji-janji Tuhan, maka kekuatan yang baru akan kita dapatkan dan memampukan kita untuk tetap tenang dalam situasi dan keadaan apapun. Berikutnya, saudara, kita bisa tenang jika kita mau belajar berserah pada tuntunan Allah. Mungkin kita belum mengerti, mungkin kita belum tahu, namun kita taat saja kepada Tuhan. Belajar berserah pada tuntunan Tuhan, sebab Tuhan tidak akan pernah menuntun kita pada kehancuran. Justru Tuhan selalu menuntun kita kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Saudaraku, kita bisa tenang jika kita mengimani perkara-perkara besar yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Imani setiap janji-janji Tuhan karena Alkitab sudah berkata, "Sesuai dengan imanmu, jadi padamu." Itulah yang membuat kita bisa menjadi tenang. Keputusan hari ini, di dalam Tuhan kita merasa tenang, karena Tuhanlah satu-satunya jaminan bagi hidup kita. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.